Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun 2022 ini kalian berlimpah berkat dan semakin maju, semakin berkembang dan semakin semua yang baik-baik ya. Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Januari 2022. Tetapi sebelum kalian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi kepada pembacaannya, aku selalu mengencourage kalian untuk melihat intro yang aku selalu bikin ini. Agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat umum karena aku publish secara umum, jadi bisa resonate bisa enggak, nyambung atau tidak dengan situasi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai ataupun kalian tidak sesuai dengan apapun yang ada di dalam video ini ataupun channel aku, cara aku membacakan durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu ya. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Yuk kita masuk ke pembacaan untuk kalian masing-masing. Cancer, single, energi cinta asmara buat Januari 2022 ya. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Wow, the Fool card. Five of Wands. Gue udah capek dengan segala drama-drama. Gue udah capek selalu berkompromi sama orang, selalu ngalah sama orang, selalu berusaha jadi apa yang orang mau. Gue udah capek ngebahagiain orang lain. Gue udah selesai. Gue pengen maju ke depan, ingin membuka lembaran baru. Dan gue yakin gue pasti bisa, gue pasti kuat. Walaupun gue tahu ini berat, tapi gue udah terlalu banyak lah pelajaran yang gue pelajarin sebelumnya. Dan gue nggak mau ada di situasi seperti itu. Gue harus merubah. Di sini kalau aku lihat, kamu mungkin belum tahu bagaimana nanti ke depannya. Gue mau pasangannya seperti apa, hubungannya seperti apa. Tetapi kamu tuh kayak, kalaupun memang gue deket sama orang ya deket. Kalau orang itu nggak mau ya nggak usah. Tapi di sini kalau yang aku lihat, kamu merasa gue harus melakukan perubahan gitu loh. Ngerasa harus melakukan perubahan terhadap diri kamu, terhadap mungkin tujuan dan cita-cita kamu, keinginan-keinginan kamu mungkin harus diperbaiki, diperbaharui. Mungkin hal-hal itu adalah hal-hal lama yang gue punya dulu, tetapi sekarang tuh gue pengen hidup yang bersih dari drama. Gue pengen hidup yang bebas dari konflik-konflik dan lain sebagainya. Dan mungkin kamu merasakan hal-hal tersebut di masa yang sebelumnya. Makanya itu kamu pengen membuka lembaran yang baru gitu loh. Kamu pengen ngebuka lembaran baru. Gue pengen bebas. Gue nggak mau terlalu kepatok sama ekspektasi gue, sama keinginan-keinginan gue yang hubungan itu harus begini begitu, sehingga gue kalau ketemu sama orang yang kayak begini gue jadinya jadi bucin dan lain sebagainya. Enggak, gue kayaknya tahu deh kesalahan-kesalahan gue di mana gitu. Knight of Pentacles, kamu tahu apa yang membuat kamu stuck dan gak kemana-mana. Dan mungkin selama ini kamu terus berkompromi dengan situasi dan kondisi yang udah membuat kamu, yang sudah tidak baik lagi lah intinya buat kamu gitu ya. Dan ini yang kamu lihat, gue gak mau lagi menyodor-nyodorkan diri gue gak mau lagi berusaha dan berupaya bertahan dan nyantol di satu situasi ataupun pada seseorang yang emang dia gak bisa mengutamakan gue, dia terlalu banyak menyebabkan konflik dalam hidup gue, dia terlalu banyak menyebabkan kesulitan dalam hidup gue. Dan gue mulai mengerti kenapa sih gue gak kemana-mana dan gak berkembang dan gak maju-maju. Kalau yang aku lihat di sini, kamu tahu penyebabnya. Penyebab
adalah kamu butuh untuk memulihkan diri kamu. Kamu perlu untuk memberikan cinta dan kasih itu kepada diri kamu. Ya. Tapi ini juga bisa untuk beberapa Cancer adalah ini ada orang yang punya ketertarikan sama kamu. Mereka menawarkan hal itu ke kamu. Mereka menawarkan perasaan, mereka menawarkan cintanya, mereka menawarkan perhatiannya, gitu. Dan kamu di sini, ya pokoknya gue mau melangkah dengan leluasa dan bebas. Gue gak mau stuck lagi. Walaupun gue pernah punya banyak pengalaman-pengalaman, gue gak akan takut untuk melangkah ke sesuatu yang bisa jadi lebih baik. Gak membiarkan diri kamu tuh takut gitu loh, akan hal-hal, gak membiarkan trauma kamu menghambat kamu, kalau yang aku lihat ya. Queen of Pentacles, kamu punya satu kekuatan, kamu itu orang yang, kalau aku lihat dari sini ya loh, orang yang mandiri, orang yang berdiri sendiri, orang yang punya kekuatan untuk tidak bergantung kepada orang lain. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu, di dalam masalah kehidupan, materi, dan lain sebagainya, kamu punya itu, tetapi mungkin ada hal-hal di dalam masalah perasaan yang kadangkala sering menyulitkan kamu karena kamu seperti itu. Dan tapi aku lihat sih, kamu mulai nyadar gitu loh, kamu mulai sadar, apa sih kekurangan gue, apa sih kelemahan gue, kenapa sih gue kok mandek aja, kenapa sih gue gak kemana-mana. Nah ini mulai tahu. Dan mungkin kamu mulai ngerti kenapa orang mendekati gue, apa yang mereka lihat dari gue, apa yang mereka cari dan butuhkan dari gue. Nah ini bisa jadi mengubah cara kamu agar bisa tahu dan lebih jeli dalam melihat orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu. Gue selama ini jadi supporter, Kak. Gue selama ini jadi provider. Gue selama ini selalu mensupport, mendukung, mencukupi, membantu, merawat, dan gue selalu melakukan. Gue udah selesai jadi petugas sosial. Gue harus ngerubah. Gue ke depannya gak boleh kayak begini. Ace of Swords. Ya. Yang sebelumnya kamu mungkin gak bisa memutuskan, kamu gak berani memutuskan, kamu juga gak berani mengambil sikap, kamu gak berani tegas. Dan hal-hal ini yang menyebabkan kamu stuck. Yang menyebabkan ya kamu terus berkompromi. Queen of Cup. Tapi itu tidak membuat gue punya kenyamanan. Itu nggak membuat gue punya damai sejahtera, ketenangan. Gue selalu punya konflik sama diri gue sendiri. Gue selalu ngasih sama orang. Ini kayak kamu berusaha mengubah mindset kamu, mengubah cara berpikir kamu dalam melihat komitmen, dalam melihat cinta asmara, dalam melihat hubungan. Queen of Cup, gue selalu ngasih sama orang, tetapi gue selalu dikecewakan. Dan hal-hal itu yang menjadi kelemahan gue. Gue gak bisa bilang enggak. Gue gak bisa nolak, gue gak tegaan. Tetapi kalau yang aku lihat, begitu si Cancer sadar, dia yang tadinya begini nyodorin, lo bisa diamprukin sama air gitu loh. Kalau dia udah mulai, tapi dia tuh bisa ngasih
apa ya, kayak limitnya dia tuh mungkin lebih panjang dan lebih dalam dan lebih dari orang lain. Tapi begitu dia ngelihat, oh gue terus nih, oh gue yang selalu jadi bulan-bulanan nih, merekanya enggak, merekanya enggak, merekanya enggak, ya udah, ya udah. Cuman untuk kesininya memang butuh proses yang panjang untuk seorang Cancer bisa menerima, untuk bisa ikhlas, untuk bisa memaafkan, untuk ke situ dia butuh waktu. Dia butuh berproses, tetapi begitu dia udah klik, oke, gue ngerti. Dia maju, nggak ada yang bisa nyetop dia. Apalagi kalau misalnya dia udah, oke, gue udah pulih, gue udah sembuh, gue udah siap untuk maju lagi. Mau orang yang tadinya udah menyia-nyiakan kamu dan lain sebagainya lah, intinya udah kamu harus tinggalin, kamu akan tinggalin. Mereka mau ngelakuin apa aja, kamu nggak. Padahal mereka mungkin mikir, kan dulu lu tuh selalu minta sama gue, lu selalu pengen apa ya, lu yang pengen bertahan, lu yang sayang sama gue, dan itu sisi itu bisa hilang semua. Bener nggak? Bener nggak begitu? Tapi untuk sampai ke situ, itu butuh waktu. Dan bahkan mungkin buat orang ngelihat, gila lu sabar banget ya Cancer ya. Gila lu tuh baik banget ya Cancer ya. Gila lu tuh mau aja dibeginiin. Lu masih, itu tuh kelihatannya tuh kayak kamu tuh nggak punya limit. Cuman itu tuh tanpa disadarin orang, itu adalah proses kamu untuk mencapai, untuk ngumpulin kayak nge-charge tenaga kamu dan charge keberanian kamu dan keinginan kamu, sehingga kamu bisa gleb motong itu. Dan begitu kamu sudah motong, selesai. Begitu kamu sudah, walaupun mungkin kadang-kadang ya, begitu udah putus, kamu masih ada usahanya, mungkin masih nunggu, mungkin masih ada hal-hal lain yang bikin kamu ada di situ, di situ, di situ, di situ. Tapi begitu sudah timingnya, lonceng berbunyi, hai Cancer, move. Tidak ada yang bisa nyetop. Ya, gue tahu ini berat, tapi gue harus maju ke depan. Ya, gue tahu ini udah selesai, dan gue bukan yang nggak ngasih apa ya, nggak ngasih usaha dan lain sebagainya. Gue udah cukup kok, udah cukup. Dan kayaknya emang udah cukup. Apa yang gue berikan udah cukup, udah selesai, sudah. Titik, the end. Nggak ada lagi sambungan-sambungan lain gitu loh. Cuman memang selama dia belum klek maju, itu dia masih banyak ininya, masih mau usaha, masih coba, masih ngasih. Dan kadang-kadang mungkin melakukan sesuatu yang bodoh gitu ya. Sorry. Tapi itu di saat kamu masih belum ketemu, belum nyampe, belum fully charged gitu loh. Belum penuh. Begitu udah selesai, udah. Mau itu orang balik ngemis-ngemis sama kamu, nyium kakek kamu dan segala macam, enggak. Pergi aja udah. Begitu. See? 9 of One. Enggak. Give up. Gua nggak mau. Sudah selesai. Apapun alasanmu, kamu mau berubah kayak ibu peri kek, bapak peri kek, gue udah selesai. Dan dia akan tegas. Dan kalau misalnya orang ini terus berani, dia nggak takut-takut untuk nyapit. Gitu. Ya. Oke. Good job. Maju ke depan dengan teguh, dengan semangat, dan berikan yang terbaik untuk kamu pelajari. Bawa pelajaran-pelajaran yang tadinya kamu pelajarin. Dan jadilah untuk lebih baik ke depannya. Oke Cancer, terima kasih kamu sudah nonton ini. Semoga ada yang bermanfaat. Kita lanjut ke yang couple-nya.
Cancer yang berpasangan ini adalah energi cinta asmara Januari 2022. Oke, kita lihat apa ceritanya. Nine of Pentacles, Seven of Swords. Ho. Apakah aku lebih baik sendiri daripada terus-menerus menghadapi orang yang terus-menerus menyakiti aku, merugikanku, yang memperlakukanku semena-mena. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu berada dalam satu hubungan yang rasanya seperti kayak gua sendirian di dalam hubungan ini. Mana pasangan gua gitu loh. Karena mereka hanya datang kepada kamu dan mereka mampir ke dalam hubungan ini di saat mereka ada yang diinginkan. Dan kamu ngerasa di dalam hubungan tapi kok kayak gue single gitu loh, buat beberapa dari kamu. Tetapi orang ini mungkin bukan hanya sekali melakukan hal ini, bisa jadi sudah berulang kali melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Dan kamu mulai berpikir di saat mereka mungkin tidak di saat kayak gini loh, kamu kan punya hubungan gitu ya, di saat mereka jauh dari kamu mulai kayak kok rasanya gue lebih tenang, kok rasanya gue lebih lebih damai gitu rasanya. Dan begitu gua ngerasa yang seperti itu dan mereka mungkin ngelihat guanya juga sejahtera dan lain sebagainya, mereka balik lagi dan mengusik hal tersebut. Ace of Cup, ya ada orang yang ingin memperbaiki, memulihkan hubungan. Mungkin sebelumnya sempat ada kata sudahan. Mungkin sebelumnya ya udahlah sendiri-sendiri. Mungkin sebelumnya mereka udah pergi ninggalin kamu. Dan kamunya ya sibuk dengan diri kamu dan sibuk dengan urusan kamu sendiri, hidup kamu dan lain sebagainya. Kamu fokus di situ. Kamu mungkin bisa jadi ya udahlah, ya udah, kayak ya udah aja. Tiba-tiba orang ini datang, mungkin menunjukkan perhatiannya sama kamu, dan kayak nggak ada apa-apa, dan kayak mereka tuh nggak bikin salah, kayak mereka tuh ya orang kayak innocent aja gitu loh, datang dan rasa masih semuanya oke-oke aja. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu mungkin sempat berpikir, oh orang ini sudah pergi dari kehidupan gue, atau orang ini sudah lagi nggak ada dalam hubungan ini, ya sudah. Dan waktu mereka datang kamu sempat ya mungkin agak surprise gitu ya, dan melihat mungkin perubahan yang mereka tunjukkan kepada kamu. Mereka ingin memperbaiki hubungan ini. Dan buat beberapa dari kamu, bahkan mungkin yang sebelumnya kamu masih pacaran gitu ya, terus udah kayak sesuatu yang wow, udah kayak di ujung tanduk, kayak nggak bisa diapa-apain, udah kayak nggak ada lah ke depannya. Gue nggak banyak berharap. Tapi tanpa kamu duga-duga, tiba-tiba orang ini datang, dan dia bahkan menawarkan sesuatu yang lebih. Misalnya, dia datang, dia pengen punya hubungan yang lebih serius sama kamu. Dia pengen misalnya menikah sama kamu. Ataupun mereka mungkin, kalau kamu sudah menikah gitu ya, mereka ingin
Pokoknya memberikan sesuatu yang kamu sampai, beneran kagak sih nih orang? Ini beneran apa enggak? Apa mimpi? Karena orang yang sebelumnya kamu kenal, which is the same person gitu ya, orang yang sama, ini dulunya tuh kayak nggak begini. Kenapa mereka datang-datang terus menyajikan sesuatu yang sangat menggiurkan di sini, sangat menggoda di sini, dan mereka ingin memperbaiki. Seneng, karena ya hubungan kamu jadi kayak, kalau aku lihat sih, ke depannya lebih harmonis. Tapi, apakah ini bisa terus begini atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan kamu. Mungkin sebelumnya ada hal yang membuat goncang gitu ya, saking goncangnya sampai kamu kayak milih untuk jalan sendiri-sendiri, walaupun mungkin belum ada keputusan kita selesai. Buat sebagian daripada kamu, orang ini hilang begitu saja, pergi begitu saja. Mungkin buat beberapa dari kamu ini seperti di ghosting gitu aja, tanpa ada kepastian. Tetapi begitu mereka datang, mereka seperti orang yang baru gitu loh. Seperti, bukan yang baru juga, tetapi kayak ya mereka mau memperbaiki diri, mereka mau memperbaiki hubungan ini, mereka ngasih perhatian sama kamu, mereka kasih cinta sama kamu, mereka berubah. Cuman kamunya masih punya pertanyaan, disebabkan oleh apa yang kamu pelajari mengenai pattern dan pola di dalam hubungan ini. Ini bisa nggak? Kalau mereka sampai pengen nikah sama gue, mereka bakal balik lagi nggak sama mereka yang dulu sih? Seakan-akan kayak seseorang tiba-tiba menginginkan untuk mengikat seseorang di dalam satu hubungan, which is di sini buat sebagian daripada kamu ini adalah hubungan pernikahan. Kenapa? Padahal mereka yang sebelumnya menyebabkan si hubungan ini jadi berantakan karena ketidakstabilannya dia, dan sekarang dia inginkan kestabilan, inginkan rasa secure itu, inginkan untuk mengokohkan hubungan ini. Tapi buat sebagian dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ya kamunya ini dalam proses memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang di dalam hubungan ini. Tapi kalau yang aku lihat, ini akan, kalau yang aku lihat dari kartunya ya, ini akan membawa sesuatu yang tadinya kamu pikir udah nggak mungkin. Makanya kamu, kok gue nggak, susah percaya gitu loh. Jadi kayak susah percaya, beneran nggak sih, beneran nggak sih, beneran nggak sih. Tapi kalau kamu relate, kalau yang aku lihat di sini, iya mungkin mereka mendapatkan apa ya, di masa apa ya, bukan perang dingin, tapi masa renggang itu mereka mungkin mendapatkan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman, dan menemukan apa sih rasanya yang sesungguhnya gitu loh. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Aku bahkan dulu sebelum akhirnya, tapi ini aku bukannya, kamu benar-benar harus teliti gitu ya. Dulu sebelum aku menikah dengan suamiku, berapa puluh tahun yang lalu ya, kami sempat putus dan ambil jalan sendiri-sendiri itu lama, sekitar ya berapa bulan gitu. Tapi di dalam masa sendiri-sendiri itu, masing-masing mungkin karena, tapi dua-duanya connect gitu ya, tahu gitu ya, bahwa iya dia itu temen gue, temen hidup gue, temen sejati gue.
Di sana juga begitu, tetapi kita memberikan waktu untuk saling berproses dan saling belajar. Dan disitulah akhirnya mendapat pemahaman dan kepastian apa sih yang mau gue lakuin. Di saat yang ini tahu apa yang dia mau lakuin, yang ini tahu apa yang dia mau lakuin, dan ini bisa klek, makanya gue bisa sampai nikah, sampai 20 tahun lebih, dan kita bisa harmonis. Nggak ada lagi berantem-berantem, nggak ada lagi itu. Tapi itu tuh pendewasaan gitu loh. Dan itulah yang kita, ya yang tadinya nggak dewasa, yang tadinya masih pikirannya anak-anak, yang tadinya masih nggak bisa ngontrol ego dan lain sebagainya, disitulah kita ditemuin. Tapi dalam proses, di saat kita memberikan ruang dan waktu sendiri-sendiri. Dan di situ sama-sama dua-duanya tidak memaksakan, gue masih mau sama lo, ataupun laki gue dulu, gue berusaha untuk ayo dong di dalam hubungan dong sama gue, ayo dong balik lagi dong sama gue, ayo dong bertahan dong. Enggak, dua-duanya sama-sama oke. Kita jalanin hidup kita masing-masing. Kalau memang kita harus bersama, kita akan kembali lagi di satu titik untuk jalan bareng-bareng. Dan kita serahin sama yang kuasa gitu ya. Kalau emang gue jodohnya sama dia dan dia jodoh gue, ya engkau pasti akan satukan. Gimana pun mustahilnya, gimana pun gak mungkinnya, engkau pasti akan satukan. Dan ternyata emang dia, ya dibilang teman, ya memang teman. Teman hidup. Teman hidup. Tapi kita berdua sama-sama menyadari, tidak ada yang bisa menjamin kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menjamin, oh aku akan setia sama kamu, kamu juga harus setia sama aku, dan itu harus kamu. Nggak bisa. Karena apa? Itu adalah tugas masing-masing. Tugas masing-masing di dalam hubungan. Kalau mau hubungannya langgeng, hubungannya harmonis, hubungannya maju, hubungannya berbuah, dan berlimpah berkah, kebahagiaan, masing-masing punya tugas itu. Masing-masing harus menjamin dirinya sendiri untuk bisa ngasih yang terbaik juga. Dan keduanya harus sama-sama memperbaiki diri dan benar-benar mempunyai kebahagiaan dan benar-benar kokoh di dalam diri masing-masing, sehingga apa? Nggak ada yang saling bersandar satu sama lain. Sehingga apa? Jalannya pun ringan. Gitu. Begitu yang aku pelajarin. Kadang-kadang orang begitu udah putus, begitu udah selesai apa segala macam dan ngelihat, wah itu nggak mungkin. Kadang-kadang plotnya twist, plotnya berubah, dan kadang-kadang kita dikagetkan dengan plot-plot yang berubah itu. Six of Wands, ya. Banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dibenahi. Bukan hanya dari satu pihak, tetapi dari keduanya, kalau yang aku lihat di sini. Tapi kalau memang mau dijalanin, aku melihat ada kemungkinan yang besar sekali bahwa hubungan ini akan dapat diperbaiki. Walaupun mungkin udah kayak si tower ini berantakan ya, yang tadinya kamu udah ada sesuatu yang udah kayak pasti terpatri gitu. Orang ini begini, orang itu begitu, hubungan gue selalu begini, hubungan gue selalu begini. Tapi tidak ada yang mustahil kalau yang aku lihat. Dan mungkin di saat situasinya masih berantakan, kamu juga masih nggak bisa ngelihat ke depannya gimana. Tetapi yang bisa kamu jalanin adalah menjalaninya berproses bersama-sama. Ya. Dan di sini Six of Wands, ya bisa jadi orang yang tadinya merasa kecewa, merasa tersakiti, merasa apapun itu gitu, mereka punya ketidakpercayaan, mereka punya kebimbangan, mereka punya keraguan, itu harus bisa mengerti. Bukan kadang ya, tetapi setiap perilaku kita, setiap apa yang kita lakukan itu akan mempunyai konsekuensi. Dan di saat kita melakukan satu kesalahan yang menyebabkan satu damage
kepada satu situasi ataupun terhadap seseorang, untuk kita memperbaikinya, pasti kita harus punya effort yang lebih, upaya dan usaha yang lebih. Kita harus punya kesabaran yang lebih. Karena apa? Kita sudah melakukan sesuatu dan mengakibatkan satu kerusakan, dan untuk memulihkan si kerusakan itu ya butuh waktu, butuh tenaga, butuh kesabaran, ya. Dan aku lihat di sini mungkin di dalam hubungan kamu ini banyak hal yang perlu dibenahi, yang perlu ditata. Tapi selalu ingat bahwa walaupun misalnya kalian adalah orang atau sisi atau posisi yang tersakiti, posisi yang terlukai gitu ya. Tapi kalau memang ingin diperbaiki, ini bukanlah tanggung jawab satu pihak. Walaupun yang tadi aku bilang, kalian merasa kalian adalah posisi yang tersakiti, kalian pun harus bisa bersama-sama. Karena apa? Tujuan ini ingin, ya kalau pengen di apa ya, mencapai tujuan itu gitu ya, kalau emang pengen mengobati, emang pengen memulihkan, memperbaiki, ya ini adalah tanggung jawab kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Kalau udah cuman satu pihak, itu udah nggak bakal bisa dijalanin, udah bakal kena lagi masalah lagi. Tapi kalau memang kita tahu dia salah, tapi kita juga masih apa ya, kita juga masih pengen gitu ya, ataupun masih mau melihat, ya kamunya pun harus bisa dengan legowo gitu ya, memberikan kesempatan dan menghargai jeripayah usaha-usahanya. Walaupun mungkin kamu jangan terlalu mudah juga di depannya gitu ya, kamu juga harus mempelajari juga, tetapi di saat mereka memang melakukan sesuatu yang baik, di saat mereka memang menunjukkan kesungguh-sungguhannya, kalian juga harus bisa, kalau ingin maju ke depan, ya sama-sama maju ke depan. Harus bisa mengapresiasi, harus bisa juga memaafkan gitu ya. Iya. 5 of Wands. Ya, Knight of Swords. Jangan terburu-buru. Sesuatu yang terburu-buru itu cenderung membuat kita mengambil keputusan dan tindakan yang apa ya, yang bisa kita sesali kemudian. Aku tadi cerita seperti itu bukan berarti, oh iya kamu harus ini lagi, ayo kamu kasih lagi, ayo kamu jor-joran lagi, bukan. Tetapi pelajarilah, apakah dia benar-benar, apakah dia sungguh-sungguh, apakah dia sepenuh hati, apakah dia sudah benar-benar belajar dan berubah, dan memang dia ingin memperbaiki kesalahan dia. Dan kalau memang itu benar, berikan kesempatan. Kalau memang kalian masih menyayangi dan mencintai mereka dan ingin membangun masa depan bersama mereka, ya. Kalau kita benar-benar ingin memberikan kata maaf, berikan maaf itu dengan sepenuh hati, ya. Dan harus bisa nggak mempanis orang terus-menerus dengan kesalahan dan perbuatannya dia, kalau dia ingin berubah dan maju. Jangan menghukum masa depanmu dengan masa lalu, di dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu, ataupun untuk orang lain. Oke, Cancer, ini adalah pembacaan untuk kalian yang couple. Aku melihat energinya Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Sagittarius, Leo, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, itu yang aku lihat jelas, sampai mereka tidak harus jadi zodiak tersebut. Oke, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.